Good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. How are you doing today? Gimana kabarnya pagi yang sangat luar biasa ini? Pagi hari ini November tanggal 29, 2021. Satu kehormatan yang sangat luar biasa. Sebentar lagi November akan sirna dan Desember akan datang. Pagi yang sangat luar biasa ini teman-teman, setelah apa yang sudah kita dengarkan daripada pandangan Ucok melalui daripada firman Tuhan itu, di mana kita kemarin itu belajar tentang laki-laki untuk mencintai seorang perempuan, atau dengan kata lain, dia adalah belahan hatiku, dia adalah jantung hatiku, dialah tujuan daripada kehidupanku dan kasih sayangku. Itu kemarin. Nah, pagi yang sangat indah ini kita akan mendengarkan pandangan Ucok mengenai perempuan kepada laki-laki. Jadi memang sesungguhnya lah seperti apa yang sudah kita dengarkan, bahwa laki-laki itu adalah satu dengan perempuan itu, dan perempuan itu adalah satu dengan laki-laki itu. Walaupun mereka dua, tetapi satu. Walaupun satu, tapi dua. Jadi kita lihat di sini tuh, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Di mana kita mengetahui bahwa yang inisiatif untuk menciptakan manusia itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan manusia itu, bukan laki-laki itu, ataupun bukan perempuan itu. Nah, ketika Tuhan menciptakan laki-laki itu dan meletakkan laki-laki itu di Taman Eden, sehingga di pasal 2 Kejadian ayat 18, ketika Tuhan melihat bahwa laki-laki itu sendirian tidak baik adanya. Karena memang ada tujuan daripada Tuhan, seperti apa yang sudah kita pelajarin kemarin, bahwa Tuhan itu berkehendak kepada laki-laki itu untuk beranak cucu, untuk memenuhi bumi ini, dan untuk taat kepada perintah-perintah ataupun aturan daripada Taurat daripada Tuhan itu, sehingga kesempurnaan perjalanan kehidupan daripada manusia itu bersama-sama dengan Tuhan baik adanya. Maka daripada itu dijelaskan di sini kepada kita, Tuhan pun menciptakan seorang perempuan yang diambil daripada tulang rusuk laki-laki itu. Kubacakanlah dulu ya teman-teman ya, biar kita lebih enak lagi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong ataupun pelengkap baginya yang sepadan dengan dia. Wow. Jadi kita lihat di sini itu bahwa Tuhan itu tidak menciptakan perempuan itu dari kambing, dari tumbuh-tumbuhan, dari ikan, tetapi dari manusia itu sendiri. Makanya dibilang di sini itu adalah sepadan. Dia dijadikan menjadi penolong untuk laki-laki itu. Nah, oleh karena itu, pagi yang sangat indah ini, sebelum aku menceritakan tentang apa fungsi daripada seorang perempuan untuk laki-laki, sehingga tujuan hidup mereka ini memuliakan Tuhan, dan hasilnya pun juga memenuhi dunia. Dan yang ketiga adalah menikmati kehidupan yang bahagia, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurnian, kesalehan daripada hubungan itu. Memang kalau kita lihat daripada zaman kita ini sekarang, itu mustahil terjadi ya. Tapi ayo kita kembali kepada dasar yang sudah didasarkan oleh Tuhan itu untuk laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan ini tidak boleh keluar daripada apa yang sudah diberikan aturan oleh Tuhan itu sendiri.
Nah, kemarin kan sudah kita ceritakan, kita dengar ini bahwa laki-laki itu memang harus memimpin seorang perempuan, istrinya bukan istri orang lain, dan dia harus melindungi, dia harus memelihara, dan dia harus memberikan semangat, dan dia harus buah hatinya adalah istrinya sendiri. Sama seperti apa yang sudah kita dengarkan kemarin daripada pandangan Ucok mengenai laki-laki itu, bahwa perempuan itu adalah satu mutiara, satu yang sangat berharga sekali. Sehingga dia pun mau memberikan hidupnya untuk istrinya itu. Arti kata, he will give the sacrificial love toward his wife only. Jadi, sehingga mereka pun mengarungi kehidupan itu sangat indah sekali. Nah, oleh karena itu teman-teman, pagi yang sangat luar biasa ini, seperti apa yang ditetapkan oleh Tuhan kepada laki-laki kemarin, dan sekarang kepada perempuan. Dalam pemikiranmu, apakah yang patut untuk disampaikan oleh Tuhan kepada perempuan, sehingga perempuan bisa bersama-sama dengan laki-laki berjalan untuk memuliakan Tuhan? Kalau kita lihat, ada 3 buku di sini itu, di Efesus, di Kolose, sama di 1 Petrus pasal 3. Aku bacakanlah nanti ya. Dan dijelaskan nanti di sini, ayo kita sama-sama mendengarkan dengan baik, khususnya kepada istri-istri yang mempunyai suami, ataupun mempersiapkan diri untuk menjadi seseorang buah hatimu, ataupun persiapkan diri untuk benar-benar menjadi seorang istri yang sangat ada di dalam buah hati suaminya. Nah, apa dasarnya nanti? Ini akan kita dengarkan. Di Efesus pasal 5 ayat 22, dijelaskan di sini kepada kita bahwa, hai istri, dijelaskan ya, hai istri katanya, kebacakannya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Waktu yang sama pun juga di Kolose pasal 3 ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau tadi kan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi kita lihat di sini rupanya, kalau kita renungkan sejenak tentang perintah ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, karena ini memang diperintahkan oleh Tuhan. Maka daripada itu, persiapan untuk mau menjadi istri itu sebenarnya harus siap. Pertama-tama harus menyiapkan diri atas hubungannya kepada Tuhan, satu diantaranya. Dan yang kedua, dia pun harus mau mempersiapkan diri untuk menerima suaminya, bakal suaminya. Dengan kata lain teman-teman, banyak sekali kriteria-kriteria ketika laki-laki dan perempuan mau menggabungkan hati untuk mau memasukin satu kehidupan berumah tangga, seringkali tidak siap. Seringkali asal-asal saja, seringkali dipakai kriteria dunia, dan seringkali dipakai kriteria keinginan, bukan kebutuhan. Ini agak aku jelaskan sedikit ya, bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ada yang satu mengatakan hidungnya mancung, ada yang bilang laki-laki rambutnya panjang, macam-macam kriteria yang dicari oleh laki-laki dan perempuan dengan pemikiran bisa membangun satu rumah tangga yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bahagia, yang penuh dengan kasih tanpa kemunafikan, dan yang penuh dengan kejujuran dan kebenaran. Karena memang nanti akan kita dengarkan di sini itu bahwa suami istri itu, seperti apa yang sudah dijelaskan kepada kita, bahwa si sang suami akan mengambil istrinya dan mengeluarkan istrinya itu dari rumah orang tuanya, dan dia pun mau menghabiskan waktunya bersama-sama dengan
perempuan itu dengan kualitas yang sangat indah sekali. Ini yang harus kita perhatikan. Maka daripada itu ditetapkan di sini kepada kita untuk mendengarnya, bahwa ini ketetapan Tuhan ya, bukan ketetapan siapa-siapa ya. Alasan yang paling utama itu kenapa Tuhan menciptakan perempuan itu adalah untuk penolong, atau dari bahasa sono itu it's a helpmate. Walaupun konteks ini, karena ada dua penulis daripada Efesus sama Kolose itu si Paulus, sedangkan si Petrus pasal 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 12 itu si Petrus. Tetapi kita harus melihat kembali latar belakangnya. Ternyata latar belakang daripada dituliskannya firman ini oleh si Paulus maupun si Petrus adalah di dalam kuasa kerajaan Roma. Kerajaan Romawi. Ya ternyata di sana itu pada saat itu ya, pada saat itu maupun sebelumnya di zamannya Babylonian ataupun di zaman kita ini sekarang, perempuan itu dibuat menjadi pelengkap penderita. Ataupun boleh dikatakan di zamannya Romawi itu, waktu ini dituliskan bahwa perempuan itu dibuat menjadi budak, pelampiasan daripada kuasa. Ini yang menjadi malapetaka. Jadi sehingga identitas daripada sang istri ataupun perempuan itu pun tidak mengerti lagi apa yang sesungguhnya fungsinya dia untuk suami. Ini yang menjadi berantakan, apalagi di zaman kita ini sekarang dengan teknologi yang yang luar biasa, sampai boasting apapun yang didorong oleh dunia kita ini sekarang, namanya emansipasi itu, bahwa engkau equal dengan laki-laki. Equalnya itu di mananya? Memang di satu sisi memang equal. Helpmate, sepadan, memang betul itu. Di posisinya Tuhan, sehingga mereka pun harus berfungsi seperti apa yang dikehendakin oleh Tuhan, bukan apa yang dikehendakin oleh dunia, ataupun bukan dikehendakin oleh individu daripada seorang perempuan yang menjadi istri. Karena ini nanti akan membawa dampak. Dampaknya nanti hari Jumat akan kita bahas Kejadian pasal 3, di mana ketika sang istri ini independen, tidak dia menghormati suaminya, tidak dia takluk kepada suaminya, dia membuat satu keputusan yang sangat fatal sekali. Ini akan membawa dampak kepada generasi manusia. Tapi nanti hari Jumat itu ya kita akan bahas itu. Jadi teman-teman, apa yang dimaksudkan kepada hai istri-istri, takluklah kepada suamimu. Benar itu teman-teman, seperti apa yang sudah kita pelajarin di Kejadian pasal 2 itu ayat 18, memang perempuan itu diciptakan untuk kepenuhan, untuk kesempurnaan, untuk melengkapi laki-laki. Aku ada contoh yang mungkin tidak begitu bagus ya, tapi biarlah contoh itu mendapatkan inspirasi bagi pemikiran kita. Kayak di HP. Di HP ini kan kalau tidak dimasukkan dia baterainya itu, pasti HP-nya nggak hidup. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau HP itu tidak dimasukkan baterainya, dia tidak lengkap. Ya ternyata yang melengkapi seorang laki-laki itu adalah perempuan. Maka daripada itu yang dimaksudkan tunduk di sini bukan kepada laki-laki, tetapi kepada Tuhan maksudnya. Kepada Tuhan perempuan itu harus tunduk. Kenapa? Karena dia diciptakan untuk laki-laki agar fungsi dari mereka berdua sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu contoh di zaman kita ini sekarang kan, ketika hubungan itu terjadi, selalu istri melihat kelemahan sang suami dan mengambil satu kesempatan untuk memporak-porandakan suami. Demikian juga suami begitu melihat
kelemahan daripada sang istri dibuat menjadi porak-poranda. Ini namanya egoisme. Individu namanya ini. Sedangkan tujuan utama itu laki-laki perempuan itu harus disatukan dan taat kepada perintah Tuhan. Karena 2 kali dijelaskan di sini itu di Efesus maupun di Kolose, lakukan ini semuanya seperti apa yang Tuhan desain bentuk perempuan itu untuk bersama-sama dengan laki-laki. Menjadi pertanyaan buat kita kan sering itu, kenapa perempuan itu tidak mau menolong suaminya? Kenapa perempuan itu tidak mau tunduk kepada ataupun taat kepada ataupun submit yourself unto your own husband upon as it is given by the Lord, katanya. Jadi ayo kita ambil yang diperintahkan Tuhan, bukan apa kata dunia, bukan apa kata kita. Sehingga kedua-duanya berjalan bersama-sama itu mengarungi suatu kehidupan, apapun terjal, ataupun masalahnya, apapun semuanya itu, tetap mereka bahagia, tetap mereka bersama-sama, tetap mereka sukacita, tetap mereka mendapatkan suatu kepastian. Nanti akan kubacakan beberapa tujuan daripada pernikahan itu sebenarnya. Tujuan daripada laki-laki itu dan perempuan itu harus satu, nggak boleh dua. Itu sesungguhnya. Jadi kubacakan di sini di 1 Korintus pasal 11 ayat 8 9 sampai 9, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Paham nggak maksudnya ini? Jadi rupanya tujuan daripada Tuhan itu menciptakan perempuan to complete. Jadi topik yang memang sebenarnya yang kita bahas ini, dijelaskan di sini, she complete me as a true man. Because this is the purpose of God, why He created men and women to unite their heart and live peacefully, joyfully. Memang itu tujuannya. Tapi kan selama ini yang kita dapatkan di scenery di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang ada antara laki-laki dan perempuan is not completing one another but competing one another. Untuk apa? Makanya kan dibilang di situ itu, hai laki-laki, kasihilah istrimu. Karena apabila kau menyakitin istrimu, kau juga menyakitin dirimu sendiri. Kalau kau menceritakan tentang istrimu kepada orang lain, apalagi kepada istri orang lain dengan tujuan dan maksud yang tidak benar, berarti sama saja kau membuat kotoran di mukamu sendiri. Kenapa? Karena istrimu itu ya kau. Makanya kan dijelaskan di sini, adakah seorang laki-laki mau mengotorin dirinya, bukankah dia memelihara dan memberikan semangat kepada dirinya atas istrinya? Iyalah pula kan. Untuk mendapatkan suami itu nggak gampang. Untuk mendapatkan istri itu nggak gampang. Janganlah pula kita pakai suasana di Romawi. Janganlah kita pakai di suasana di zaman kita ini sekarang. Ayo kita pakai dan mengerti dan tekun dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Itu benar adanya. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh bahagia, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan tujuan daripada kehidupan itu, aku nggak bercerita tentang materi di sini ya, aku cerita tentang hati. Nah, oleh karena itu kubacakan sebagian daripada 1 Petrus pasal 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi yang diminta di sini tuh di inside our heart,
the characters of a woman, not the appearance. Bukan masalah luarnya yang di dalam. Karena itu yang penting murni, bahwa dia mendukung, menopang, dan dia mau hidup untuk kesuksesan daripada suaminya. Aku sebagai suami, aku mengakuin, sangat kuakuin dengan seksama, tanpa peran istriku, takkan bisa aku bertahan seperti begini, menjadi lebih baik, dan lebih baik, lebih rohani, lebih mengikuti Tuhan, lebih ke arah daripada Tuhan. Sedangkan kita sudah menghabiskan waktu 35 tahun. Dan ini nggak mudah. Banyak sekali tantangan-tantangan dalam kehidupan itu. Tetapi yang aku suka satu di antaranya ini, bahwa di dalam kami itu adanya pengampunan, adanya kasih, adanya pengertian, adanya saling mendukung satu sama yang lain. Dan ini pun nggak perlu diceritakan, nggak perlu diekspresikan, tetapi jujur saja, tanpa istriku itu dengan diam-diam saja melakukannya tanggung jawabnya dia berperang dengan tanggung jawabnya saja, ini sudah menguatkanku. Ini sudah membuat aku menjadi seorang laki-laki yang sukses, yang mencapai tujuan daripada apa yang ditentukan oleh Tuhan. Ya kalau dilihat daripada istriku, dia miskinnya, aku miskinnya. Dengan kata lain, dasar daripada hubungan kami itu sudah tidak lagi materi. Bukan kami bilang kami tidak membutuhkan materi, sangat dibutuhkan materi. Tetapi jangan sampai materi itu nanti yang menjadi patokan buat satu hubungan. Seperti apa yang sudah pernah aku ceritakan kepada kita, bahwa dasar daripada rumah tangga itu seperti apa yang disampaikan oleh Kristus Yesus. Kalau ada yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, kuumpamakan dia sebagai seorang yang bijaksana. Kenapa? Karena dia membangun rumahnya, karena dia membangun kehidupannya, karena dia membangun imannya, karena dia membangun kehidupannya di dasar daripada batu. Batu itu sangat kuat sekali. Dan yang satu lagi juga, barang siapa tidak mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, dia kuumpamakan seperti seorang yang bodoh, yang membangun rumah tangganya di atas pasir. Karena badai, angin, malapetaka, ataupun ujian dalam kehidupan itu pasti datang. Nah, nanti kita lihat hari Jumat nanti ya, bagaimana kalau sampai istri itu tidak berfungsi seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk dia berfungsi, menopang, menolong, dan menjadi ada dia di dalam kehidupan laki-laki itu. Ini akan membawa malapetaka yang tidak baik. Makanya itu kan perlunya ada komunikasi, perlunya ada kejujuran, perlunya kebenaran. Karena yang dipakai nanti di sini itu ada satu lagi, bukan hanya tunduk, tetapi hormatilah suamimu. Reverence your husband only. Artinya reverence itu, menghormati itu dengan kata lain, di luar sama di dalam hati itu, di dalam batin, dalam hati, dua-duanya sih sebenarnya. Jangan ada kecurangan, jangan ada kelicikan, jangan ada dosa di dalam satu hubungan itu. Karena itu akan menyakitkan, karena itu akan merusak. Ya kau sudah punya istri, masa kau pikirkan suami orang lain lagi? Sedangkan kau adalah seorang suami, masa kau pikirkan lagi istri orang lain lagi? Nggak boleh juga kau banding-bandingkan suamimu kepada orang lain, kepada laki-laki. Nggak boleh juga kau bandingkan istrimu kepada yang lain juga. Itu harus murni adanya satu kasih sayang, kehendak untuk bisa hidup bersama-sama sesuai dengan perintah Tuhan. Bukan perintah orang, bukan kata orang. Jangan mau kata orang. Kalau kata orang, banyak saja idenya itu. Tetapi tidak terlihat dalam kehidupan. Jadi kita lihat di sini tuh, yang diminta di sini adalah seorang perempuan yang murni, yang soleh, yang bersih, yang tulus, yang penopang, yang mendorong, dan yang pendamping sampai kapanpun, till death do us part. Itu kemurnian itu harus dijalankan ini. Kalau enggak, nggak bisa lama itu.
Karena biar bagaimanapun juga, kalau baterainya sewak-sewak nanti kan sudah nggak bisa berfungsi lagi HP-nya untuk hidup dengan normal, dengan maksimal seperti begitu. Akan tetapi, kubacakan terus lagi ya, di 1 Petrus pasal 3, dijelaskannya di sini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Kita lihat di sini teman-teman, ini yang patut untuk diberikan oleh seorang istri kepada suami tercintanya. Karena ketika engkau mengambil seorang laki-laki, itu sudah final di hadapan Tuhan bahwa engkau akan menghabiskan hidupmu dengan laki-laki itu. Makanya kalau dasarnya kita mukanya atau keteknya atau bajunya atau macam-macam itu yang di luar saja, ini akan sirna segera. Tetapi kalau itu sampai bertumbuh kerohaniannya, moralnya, kasihnya, damainya, sukacitanya, ini sampai mati pun indah gitu. Ini jujur aja ya teman-teman ya. Harapan kami dikasih sama Tuhan kalau Tuhan mengizinkannya. Tetapi ya nggak salah untuk meminta. Sampai kami kalau sudah sering berdua-dua gitu kan, melihat satu sama yang kok udah tua kali kita gitu. Udah muka berkerat-kerut begitu itu. Sehingga kita pun datang dengan keegoisan masing-masing. Akulah duluan mati Kayaknya aku nggak bisa hidup kalau kau duluan mati gitu. Dia pun juga begitu. Jadi menceritakan ini keluh kesah kita. Jadi yang kita bicarakan itu bukan kehidupan lagi. Karena kita sudah mengarunginya dengan sukacita, dengan hiruk pikuk dalam kehidupan itu. Tetapi kita tetap di jalan yang benar. Walaupun itu ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak patut untuk dilanggar. Tetapi kita mengembalikan itu dengan kita meminta ampun satu sama yang lain. Dan melupakan masa lalu. Itu aku yang paling suka satu di antaranya. Karena ini kebenaran. Karena ini memang kebenaran. Why you should put bitterness in your heart toward your husband, toward your wife? Kenapa mesti kepahitan itu masih kita pakai terus di dalam kehidupan suami ataupun kepada istri? It should be taken away. Itu harusnya dibuang jauh-jauh. Dan ayo kita membebaskan diri dengan berfungsi seperti apa yang Tuhan kehendakin laki-laki maupun perempuan. Makanya di ayat 7 dijelaskannya di sini. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, lembut, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wow. To be honest, inilah jalur kehidupan suami istri yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan tidak boleh laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun istri melanggar aturan ini. Karena kesempurnaan daripada perjalanan laki-laki dan perempuan itu ada di jalur kehendak Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan. Ada di dalam pimpinan Tuhan. Ada di dalam roh Tuhan yang memimpin laki-laki dan perempuan. Contoh nanti akan kita lihat bagaimana porak-porandanya hubungan itu ketika seorang perempuan melanggar aturan itu. Nantilah hari-hari Jumat kita bahas ya. Dan terima kasih banyak sudah bermurah hati. Dan selalu aku mengingatkan kepada kita, terima kasih sudah senang dengan mendengarkan pandangan Ucok dari
firman Tuhan ini, dan jangan lupa juga di-share kepada teman-temannya supaya teman-temannya pun mendapatkan cerahan daripada bimbingan daripada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, karena kebenaran itulah yang membebaskan kita dari malapetaka akan hancurnya suatu hubungan rumah tangga. Dan jangan lupa pula lah kan, di subscribe supaya kita terus, supaya kau dan aku bisa kita terus mendengarkan pandangan Ucok daripada firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini yang membebaskan kita, yang mencerahkan kita, yang mengajak kita untuk hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam kemunafikan. Itu akan membawa kehancuran kepada kita semuanya. Terima kasih banyak, dan tetap sehat, tetap semangat, dan selamat beraktivitas pagi hari ini. Thank you.